Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita memasuki Minggu Advent yang kedua, dan pada hari ini kita semua tetap diberikan tanda bahwa Minggu Advent ini kita masuki dalam nuansa ungu. Mengapa kita harus melihat nuansa ungu? Karena mata kita ini harus terus menerus untuk dibawa melihat tanda penyertaan Tuhan. Maka ungu ini adalah sebuah penantian, sebuah pengharapan, supaya kita jangan lupa. Dan itulah yang sedang kita sama-sama masuki di minggu ini. Bahkan kita juga dituntun dalam penantian ini, kita juga dipanggil untuk bertobat. Banyak orang salah mengerti tentang arti pertobatan. Dikira pertobatan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu sudah dilakukan dan gak perlu dilakukan terus-menerus. Kita akan mengerti nanti apa itu pertobatan dan mengapa kita harus bertobat. Karena Tuhan menyatakan kerajaannya atau kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu Bapak Ibu sama-sama kita katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. 2, 3. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Sekarang katakan itu kepada kiri kananmu, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan pura-pura nggak tahu ya, pura-pura nggak dengar yang dibilang sama temannya. Itu artinya kita mau mendengarkan seruan pertobatan. Dulu ada seseorang yang menyerukan ini. Siapa dia? Mari kita baca Injil Matius pasal yang ketiga. Kita mau belajar kembali tentang firman Tuhan yang dulu sudah dikumandangkan atau diserukan oleh seorang yang disebut dengan Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini diserukan bukan hanya untuk orang pada waktu itu, tapi untuk semua orang-orang sepanjang zaman. Karena waktunya akan datang, yaitu hari Tuhan, hari penghakiman. Jadi kita dipanggil. Dalam lembaga Alkitab Indonesia atau TP2 diberikan judul secara spesifik, Yohanes Pembaptis. Kita baca secara bergantian. Kami minta kesediaan prokantor untuk mewakili jemaat dalam pembacaan ini. Kami mulai dari ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang berikutnya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Yohanes memakai unta dan ikat kulit, dan makanannya belalang dan bambu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan, sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti
pasti ditebar dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang akan datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam slide yang pertama ini kita akan melihat bagaimana seruan ini sebenarnya bukan seruan sembarang seruan. Ini seruan bukan sembarang seruan. Sebab seolah-olah yang berseru ini adalah manusia bernama Yohanes. Dalam slide yang pertama, kita bahasa kerennya next, ya. Yohanes ini adalah seorang nabi yang disebutkan sebagai orang yang dia tinggal di padang gurun Yudea. Siapa di sini yang pernah melihat orang yang tampilannya atau perawakannya seperti gambar ini? Kira-kira kalau kita berjumpa dengan orang seperti ini di Pasar Agung, di Jalan Margonda, kira-kira kita katakan dia orang apa? Orang gangguan jiwa. Makanya pada waktu itu orang juga menganggap Yohanes ini aneh. Makanannya belalang. Belalang itu bukan hewan, tapi dia sejenis tumbuhan akar-akaran yang seperti kacang polong begitu, yang dimakan tinggi protein dan juga madu. Jadi makanannya setiap hari itu. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana dia bisa sehatnya, dan itulah makanannya. Dan dia tidak mau bersama-sama dengan orang banyak di perumahan ataupun di tempat-tempat tinggal penduduk. Kenapa? Karena nanti orang akan tersinggung dengan ucapannya. Karena dia akan berbicara kalau Tuhan bicara sama dia. Jadi inilah Yohanes. Dan dia ini tampil bukan kebetulan, tapi sudah dinubuatkan oleh para nabi yang tertulis dalam kitab Maleakhi maupun juga kitab Yesaya. Itu sudah dijelaskan siapa nanti yang akan tampil. Seperti tadi, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Itu yang mengatakan Yesaya. 500 tahun sebelum tampil Yohanes, muncul Yohanes di padang gurun Yudea. Kok kebetulan? Bukan kebetulan, benar terjadi. Di padang gurun Yudea dia tampil. Itulah Yohanes. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Kenapa dia harus persiapkan jalan? Karena nanti kalau Tuhan Yesus datang, semua orang harus bersiap, harus bertobat. Maka sebelum Tuhan Yesus datang, semua orang harus memberikan dirinya bertobat. Karena itulah di minggu kedua ini Bapak Ibu, kita diingatkan atau Yohanes menyerukan pertobatan itu adalah tanda murka Allah yang akan datang untuk semua orang yang tidak akan bertobat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memperingatkan. Jadi kalau kita sekarang sudah mengerti bahwa ketika Yohanes pada waktu itu berseru-seru, itu adalah Allah sendiri yang berseru lewat Yohanes. Maka sekarang kalau di minggu Advent yang kedua ini, kita juga mendengarkan firman Tuhan yang berseru kepada kita, itu Allah sendiri yang sedang bicara kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita mengerti tentang pertobatan? Maka di sini kita belajar pertobatan itu dari bahasa Yunani, metanoi. Artinya apa? Dalam bahasa Yunani itu artinya berbalik, putar arah. Kenapa? Karena seringkali orang salah jalan. Kalau terus makin jauh, itu makin capek, makin emosi, makin habislah bahan bakar, makin tidak tercapai tujuan. Maka berbalik arah lah, putar balik. Itulah pertobatan. Kenapa? Karena dunia ini sering sekali membuat kita berjalan dalam jalan yang sesat. Jadi supaya jangan sesat, berbaliklah pada Bapa.
seperti nyanyian kita tadi. Maka nyanyian kita tadi memberikan satu pesan bagi kita, bagaimana caranya berbalik kepada Bapa? Ya jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu. Karena waktu berjalan. Dan itulah yang membuat kita sekarang sedang berada di minggu Advent yang kedua ini. Karena waktunya sedang berjalan. Dalam slide berikutnya, kita diingatkan, berarti kalau begitu, siapakah yang sesungguhnya menolong kita untuk bertobat? Abang pendeta, siapa sebenarnya yang membuat kita bertobat? Orang tua kita kah? Teman kita kah? Penatua kah? Atau pendeta kah yang membuat kita bertobat? Jawabannya sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Maka pertobatan itu hanya bisa terjadi kalau orang berubah cara pandangnya, berubah hatinya untuk melakukan apa yang berkenan, yang benar dan kudus bagi Tuhan. Itulah pengajaran Rasul Paulus dalam Roma 12. Jadi orang gak akan bisa merubah praktek-praktek hidupnya. Orang akan terus terobos lalu lintas. Orang akan terus melakukan yang salah, tebang pohon sembarangan. Itu gak akan merubah kalau belum diedukasi, belum diberikan satu supervisi untuk pemahaman yang benar tentang bagaimana hidup memelihara alam ini. Gak bisa. Makanya hasil penelitian itu membuktikan orang yang berumur 0 sampai 30 tahun ini masih bisa berubah. Karena kapasitas akal budi atau kapasitas otak itu diteliti. Umur 0 sampai 30 tahun itu kalau diberi edukasi masih diterima oleh akal budinya. Dia masih mau berubah. Tapi ternyata umur 40 sampai seterusnya ini sulit berubah, sulit menerima masukan orang lain, sulit menerima pembaharuan, sulit menerima firman. Kenapa? Karena udah penuh isinya. Karena sudah gak sanggup lagi untuk mencerna yang baru. Makanya harus diriset sebenarnya, dikosongkan, baru bisa diterima. Jadi jangan heran Bapak Ibu kenapa ada orang udah umur 40 tahun, udah tua juga, gak berubah-berubah, sulit berubah. Pernah lihat yang begitu Bapak Ibu? Setiap hari Pak Pendeta. Jadi jangan paksa dia berubah. Kenapa? Perubahan itu harus dimulai dari dalam. Itulah kata Rasul Paulus, berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa yang membuat berubah? Bisa karena perbuatan baik orang lain. Ada orang karena perbuatan baik dia berubah, ada. Akhirnya dia contoh, dia tiru yang baik. Yang jahat itu dia tinggalkan. Tapi ada orang dia berubah karena langsung alam ciptaan ini yang menegur. Tuhan tegur, misalnya Paulus. Paulus ditegur dengan apa? Dibuat celaka dia 3 hari 3 malam, dibutakan matanya, dibuat dia mengalami satu peristiwa kecelakaan sampai dia gak bisa makan minum, gak bisa melihat 3 hari 3 malam. Itu membuat dia sadar. Saulus, ya Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi kadang-kadang perubahan itu kalau bukan dari dalam, itu pasti dari Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, ini yang membuat banyak orang kadang-kadang sulit untuk berubah, bukan karena tidak bisa diubah, tapi karena isi akal budinya itu yang menganggap benar dan merasa itu yang paling penting untuk dilakukan. Ternyata tidak. Dan di sini kita mau mendengarkan ada hal yang sering sekali membuat pertobatan itu sulit dilakukan. Karena pertobatan itu berkaitan dengan 3 oknum. Apa itu? Barclay berkata demikian. Pembaruan itu dimulai dengan pengakuan dosa yang melibatkan kita kepada pertama diri sendiri, yang kedua orang lain atau sesama, dan yang ketiga Tuhan. Kenapa Barclay berkata 3 oknum ini sering sekali berkaitan dengan pertobatan kita?
Karena kita sering sekali salah karena perbuatan kita sendiri. Makanya diri sendiri. Tapi ada banyak orang nggak mengaku dia salah. Kalau sulit untuk mengaku kesalahan itu dari diri kita sendiri, maka ini sulit bertobat. Yang kedua, dengan sesama. Karena setiap hari kita melakukan satu aktivitas di rumah, suami istri, bisa nggak mengalami satu persoalan? Bisa. Dan bukan hanya itu, kita juga tahu apa yang menjadi janji kita dengan Tuhan. Orang yang sudah dibaptis, orang tuanya punya janji sama Tuhan. Orang yang sudah sidi, dia punya janji sama Tuhan. Apakah engkau mau hidup dalam melakukan kebenaran firman-Ku? Ya, kiranya Tuhan memampukan saya. Itu janji. Orang yang sudah menikah, dia punya janji sama Tuhan. Apakah engkau akan setia dengan sabar untuk pasanganmu? Bapak Ibu jangan lupa, kita punya janji kita dengan Tuhan. Setiap orang, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya. Dan janji itu sering sekali kita abaikan. Makanya Paulus bilang kita harus mengaku. Ada hal yang kita lakukan dalam kaitan ketiga hal ini yang mengingatkan kita untuk jujur, untuk terbuka, untuk rendah hati, dan melibatkan Roh Kudus supaya kita diubah dan dibaharui. Karena Yohanes itu hanya memberikan baptisan pertobatan, tapi Yohanes bilang nanti dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi kita sekarang mengerti mengapa di hari Pentakosta Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus kepada semua orang-orang percaya, supaya kita itu benar-benar dibaharui oleh Roh Kudus. Dan api itu maksudnya adalah proses pemurnian kehidupan kita dari kedagingan. Yohanes itu dimurnikan dengan tidak memakan makanan yang menimbulkan dia melakukan hasrat kedagingan. Karena itulah dia makan tanaman kacang-kacangan, belalang, dan madu. Tapi makanan-makanan yang menimbulkan hasrat, emosi tinggi, tensi tinggi, itu bisa memicu berbagai hal. Karena itulah kenapa api yang dimaksud oleh Yohanes itu seperti membakar hal-hal yang ada dalam tubuh kita sebagai proses pertobatan. Dalam slide berikutnya, kita juga diajarkan tentang makna pertobatan pada Minggu Advent. Kalau begitu, apa itu arti pertobatan, Amang Pendeta? Berarti pertobatan itu bukan adalah hal yang sudah kita lakukan, seperti kita pernah minta ampun, kemudian gak perlu minta ampun lagi. Kita sudah pernah mengaku salah sama Tuhan, gak perlu minta maaf lagi. Bukan. Ternyata Minggu Advent ini mau mengingatkan kita untuk terus masuk di dalam seruan pertobatan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya sama kita, siapakah orang-orang yang datang pada waktu itu hendak dibaptis? Injil Matius menuliskan banyak yang datang. Perhatikan Bapak Ibu, supaya kita juga sekarang belajar untuk melihat siapakah yang datang kepada Tuhan di Minggu Advent. Ada banyak orang. Perhatikan Bapak Ibu, pada ayat yang ke-7 dikatakan di sana tentang siapa yang datang. Tapi saya mulai membacanya bagi kita dari ayat yang ke-5 supaya kita mengerti siapakah mereka. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Dari Yerusalem datang. Dari seluruh Yudea. Dari Yudea datang. Dan seluruh sekitar sungai Yordan. Sambil mengaku dosa. Coba perhatikan, semuanya mengaku dosa. Dan mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Semua yang datang ini mengaku dosa loh Bapak Ibu. Jadi gak ada di antara mereka yang tidak mengaku dosa, semua mengaku dosa. Tapi perhatikan pada ayat yang ke-7. Nanti saya minta Bang Jos yang membacanya. Bang Jos, tolong baca ayat yang ke-7. Karena Bang Jos ini kalau membaca penuh penghayatan gitu. Bang Jos silakan bantu untuk baca ayat yang ke-7 dengan tanda baca dan pembacaan yang baik. Kita
Kita masih di pasal 3 yang ke-7. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan seorang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Nah, jadi semua yang datang tadi dari Yerusalem, dari Yudea, dari Sungai Yordan itu kemudian mengaku dan dibaptis. Tapi waktu Yohanes lihat dari orang-orang yang dibaptis itu, siapa mereka? Ada orang Farisi dan ada orang Saduki. Kemudian Yohanes bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak." Dalam TB1. Dalam TB2 dikatakan ular berbisa. Bapak Ibu, kenapa Yohanes bilang orang Farisi dan orang Saduki itu keturunan ular? Ini yang menjadi satu hal yang mengingatkan kita. Berarti sekarang kita mau tahu siapa itu keturunan ular beludak. Ternyata mereka disebutkan Yohanes keturunan ular beludak karena penampilan mereka itu seperti ular. Tahu ular Bapak Ibu? Pernah lihat ular? Mungkin kita belum tahu seperti apa ularnya. Ular itu memikat. Dia bisa membuat warna yang berkilau. Tubuhnya itu menarik. Tapi dia mempunyai bisa yang mematikan. Maka itulah yang dimaksud sama Yohanes. Penampilan orang Farisi ini memikat. Karena orang Farisi ini orang yang tidak pernah absen melakukan hukum Taurat. Mereka selalu berpuasa. Mereka selalu beribadah tepat waktu. Mereka rajin untuk melakukan doa-doa. Bahkan 3 kali sehari mereka berdoa. Di jalan pun mereka berdoa. Ini orang Farisi. Orang Saduki ini orang yang saleh. Yang tidak pernah absen untuk tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan kalau mereka tahu ada orang miskin, mereka akan kasih bantuan. Mereka nggak pernah lalai untuk melakukan tugas-tugas keagamaan. Tapi kenapa Yohanes bilang mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak atau ular berbisa"? Kira-kira Bapak Ibu orang Farisi dan orang Saduki tersinggung nggak? Kira-kira kalau kita disebut seperti itu tersinggung nggak Bapak Ibu? Tersinggung. Kenapa kita tersinggung? Karena kita merasa bukan keturunan ular. Tapi coba kita renungkan. Ternyata yang mau dimaksud oleh Yohanes, mereka itu saleh, tapi penuh dengan dengki. Mereka itu rajin untuk beribadah, tapi mereka itu iri kepada orang-orang lain. Ini satu gambaran dalam kehidupan kita. Apakah tidak ada iri, benci, kedengkian di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku bertobat? Kita sendiri harus berani mengaku sama Tuhan. Kita sering sekali memiliki rasa iri, benci, dan dengki itu. Karena itulah makna dalam Minggu Advent yang kedua ini mau mengingatkan kita, semua orang percaya, agar percaya kepada firman Tuhan yang tertulis. Yang dulu ini disampaikan Yohanes, sekarang tertulis. Supaya kita mau diubahkan, ditegur oleh firman Tuhan. Dalam slide berikutnya kita akan belajar untuk mengerti apa tantangan yang sering sekali menghambat pertobatan. Apa tantangan yang sering sekali membuat orang sulit untuk bertobat. Ternyata ini karena ingatan manusia itu lemah. Ingatan kita ini sering sekali terbatas, tumpul karena berbagai rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Ada orang dia tidak sadar bahwa dia lakukan yang jahat itu kepada pasangannya. Dia lakukan yang jahat itu kepada orang tuanya. Dia lakukan yang jahat itu kepada sesamanya. Kenapa? Itulah ingatan kita terbatas. Memang pernah aku buat dia rupanya terluka. Aku pernah buat dia rupanya
mengalami kecelakaan. Kadang-kadang ingatan kita terbatas. Dan ini yang membuat kita merasa kita nggak perlu mengaku untuk bertobat. Ketika ditanya, kenapa? Kenapa kamu marah dan benci kepada dia? Iya, Amang, dulu. Wah, dulu ternyata diingat. Dulu, Amang, ternyata diperlakukannya aku seperti seorang budak. Oh ya, kapan itu? Iya, Amang, dulu waktu kami baru memulai. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat banyak orang sulit untuk mengalami pertobatan. Karena itulah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tantangan yang kedua, banyak orang tidak mau bertobat karena kita ini seperti berada di padang gurun. Kenapa Yohanes berada di padang gurun? Saya merenungkannya, Tuhan, kenapa dia ada di padang gurun? Karena padang gurun itu adalah sebuah latihan rohani bagi Yohanes. Padang gurun itu adalah latihan rohani baginya untuk tiap hari bisa hidup damai sejahtera sekalipun ada persoalan makan dan minum. Ada banyak orang gara-gara persoalan minum, persoalan air, haus, makan, itu ribut. Fakta membuktikan apa yang terjadi di Sibolga. Setelah hari kelima, tidak ada bantuan, bahkan pernyataan-pernyataan tanpa bersalah itu dilontarkan oleh pejabat publik. Darat sulit diakses, hanya bisa dengan kapal laut, tapi dengan pesawat, tapi belum juga dilakukan. Bahkan ada yang bilang itu hanya mencekam di medsos, kenyataannya di lapangan enggak. Apa yang terjadi? Hari kelima, orang menjarah. Kenapa? Lapar, men. Hidup ini seperti padang gurun, Bapak Ibu. Hidup ini kadang-kadang begitu membuat kita harus belajar latihan rohani. Emang ada padang gurun di Sumatera yang sekarang terdampak? Coba lihat, coba perhatikan. Di sana itu sungai bukan lagi isinya air. Tapi apa? Lumpur, kayu, dan batu. Di jalan raya itu saya lihat videonya karena pendeta kita yang di Sibolga kirim videonya. Jalan raya itu bukan lagi jalan, tapi air. Dan harus naik truk mereka, truk besar untuk bisa melewati air itu. Wow, di sana jalan raya udah jadi sungai, sungai jadi timbunan batu, lumpur dan kayu. Itu jadi padang gurun bagi mereka di sana. Apa padang gurun yang kita hadapi di Depok ini? Ada banyak padang gurun yang kita hadapi setiap hari. Apa itu? Ada konflik keluarga. Seperti kayak di padang gurun kita. Ada persoalan ekonomi. Ada musibah. Ada bencana. Itu seperti padang gurun kita hadapi setiap hari. Dan itu bisa membuat kita sepertinya, udahlah, udah biasa gitu. Jadi gak perlu bertobat. Inilah bahayanya yang terjadi ketika kita menganggap biasa-biasa saja, tidak perlu bertobat. Minggu Advent yang kedua mengingatkan kita, bertobatlah, berbaliklah. Untuk apa berbalik? Dalam slide berikutnya. Untuk sampai kepada satu pengakuan pertobatan. Kenapa harus mengaku? Perhatikan Bapak Ibu. Karena orang-orang Farisi, mereka enggak mau mengaku bertobat dan berbalik kepada Allah karena mereka merasa mereka keturunan Abraham. Gak mungkin dong kami enggak punya tempat di kerajaan surga. Kan kami keturunan Abraham, bapak kami Abraham kan di surga. Inilah yang membuat mereka lupa bahwa mereka itu orang-orang yang sombong rohani. Kenapa? Karena merasa lebih baik. Jadi kalau kita tidak sampai kepada pengakuan pertobatan dan menghasilkan buah yang baik, dan kita merasa aku gak perlu bertobat lah, ngapain aku harus bertobat? Ngapain aku harus datang beribadah di Minggu Advent?
Ngapain aku datang bernatal? Ngapain aku harus beribadah? Ngapain saya harus ikut dalam persekutuan? Nggak apa-apa. Kalau ada orang nggak mau bertobat, nggak apa-apa. Tapi ingat, Yohanes bilang, apa kata Yohanes? Mari sama-sama kita baca pada ayat yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-10, 2-3 ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yohanes mau bilang, kalau kamu nggak mau hasilkan buah yang baik dalam pertobatan, kapak sudah tersedia. Apalagi kata Yohanes, kalau kita nggak mau mendengarkan seruan pertobatan itu, kita baca pada ayat yang ke-12, 2-3 ya. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekarang itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Inilah keterangan lanjutan dari Yohanes. Kalau orang-orang Farisi, orang Saduki itu tidak menghasilkan buah pertobatan. Berarti kita juga perlu mau diundang untuk hidup dalam minggu pertobatan di minggu Advent. Kita sedang menantikan Tuhan yang datang kembali, tapi sekaligus juga dipanggil untuk berbalik, berubah. Apa tanda perubahan itu? Dalam slide yang terakhir, tanda perubahan itu adalah hasilkanlah buah pertobatan. Kenapa rupanya? Kalau kita nggak berubah, Bapak Ibu, kita tidak bisa lari dari murka Tuhan yang akan datang. Kita nggak bisa bilang, aduh, aku nanti nggak kena murka kok dari Tuhan, nggak bisa. Aduh, kami nanti nggak kena dampaknya kok, nggak bisa. Kalau Tuhan sudah murka, kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan akan tunjukkan kuasanya melalui alam semesta ini. Karena itulah pertobatan itu harus dihasilkan dalam buah yang tampak. Kenapa? Karena kalau mengaku bertobat tapi tetap melakukan dosa, maka kita tidak bisa menerima anugerah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, buah pertobatan itu harus tampak. Buah pertobatan itu bisa dilihat. Buah pertobatan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di samping, di sekitar, di rumah kita. Itulah seruan pertobatan. Karena itu buahnya apa? Yang pertama, buah pertobatan itu, supaya jangan sombong rohani, harus rendah hati. Orang yang sombong rohani itu merasa dia nggak perlu minta pengampunan dosa, nggak perlu minta maaf sama orang. Makanya tadi Barclay bilang, kita ini sering sekali berbuat dosa, harus mengakui dosa kita itu sama diri kita, sama orang lain, sama Tuhan. Tapi orang yang tidak mengaku dosa, dia merasa nggak bersalah. Sama dirinya, sama sesama, dan sama Tuhan. Padahal, ada banyak sekali hal yang kita lakukan. Itu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Apa buah yang kedua? Bersyukur atas belas kasihan Tuhan. Ada banyak orang sekarang belum mengerti dan belum sadar tentang apa itu bersyukur. Bapak Ibu, bersyukur itu adalah ketika kita masih diberikan nafas hidup, ketika kita masih diberikan kesempatan, masih bisa melangkah dengan baik, masih bisa makan, masih bisa minum, itulah disebut dengan anugerah. Bersyukurlah. Ada banyak orang gak mau bersyukur, gak ingat sama Tuhan, masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Nah, ini kadang-kadang membuat kita tidak mau untuk mengakui itu di hadapan Tuhan. Apa hal yang ketiga yang mau diingatkan bagi kita dalam minggu Advent yang kedua ini? Kita harus sabar menanggung penderitaan. Kenapa sabar itu penting sekali? Inilah pesan minggu Advent yang kedua.
Pertobatan itu adalah kesabaran kita. Harus sabar kita kalau kita menghadapi persoalan. Emang persoalan itu di mana saja, Amang Pendeta? Di rumah ada persoalan. Saya tanya sama kita Bapak Ibu, mana lebih banyak persoalan? Di rumah atau di gereja? Ayo, mana lebih banyak persoalan? Di rumah atau di gereja? Di rumah hanya 5 orang, kalau 5 orang satu keluarga. Kalau di rumahnya itu ada 7 orang, ya 7 persoalan. Di gereja ada berapa orang? Ada ratusan. Dan itu bisa jadi persoalan kalau kita tidak sabar. Ini penting bagi kita. Maka sabar menanggung penderitaan itu bukan sebuah hal yang mustahil. Inilah kenapa kita diingatkan di Minggu Advent yang kedua. Bapak Ibu coba lihat lilin ini. Kenapa dinyalakan lilin pada Advent kedua? Supaya kita belajar tentang sabar dari lilin Advent ini. Lilin Advent ini tubuhnya itu meleleh. Tubuhnya itu lebur, dibakar oleh api. Tapi dia tetap bersinar. Dia tetap menyala. Sampai kapan? Sampai habis. Ido tandana makana di pagala lilinon di Minggu Advent. Asa marsiajar hita tu lilinon. Belajarlah seperti lilin, dia sabar. Dia tetap bersinar. Sekalipun panas, melebur, meleleh tubuhnya, dia menjadi terang. Maka kesabaran kita ini pun adalah sebuah ibadah bagi Tuhan. Kalau kita sabar, jangan terus cepat-cepat menghakimi orang lain. Jangan cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Jangan cepat-cepat tinggalkan persekutuan. Mandeli. Ada banyak orang sekarang gampang kali mandeli. Tahu mandeli Amang Inang? Dikit-dikit mandeli, dikit-dikit mandeli, dikit-dikit mandeli. Kalau mandeli jangan dikit-dikit, banyak-banyak lah. Sabar. Kenapa? Karena kita sedang diproses. Siapa yang proses kita? Tuhan. Gimana cara Tuhan memproses kita? Diizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu. Kalau ada sesuatu terjadi dalam hidupmu, sabarlah menanggung kesusahan itu. Supaya apa? Supaya tahan uji. Maka orang-orang yang tahan uji, dia akan mampu bertahan dalam api. Itulah kata Yohanes, nanti dia akan datang membaptis kamu dalam roh dan api. Jadi supaya tahan kita ini nanti dalam kemuliaan Tuhan, kita harus sabar. Dan yang paling penting apa? Kalau sudah berbalik kepada Tuhan, hati-hati terhadap segala bentuk dosa. Hati-hati. Kenapa perlu hati-hati? Karena kadang-kadang yang dilihat mata ini bisa salah. Yang didengar telinga ini bisa salah. Kenapa? Nang mata, nang pat. Semua tubuh ini bisa salah. Hati-hati. Bagaimana caranya supaya hati-hati? Dengarkan firman Tuhan. Supaya kita mengerti arti nyanyian tadi bahwa mubama tagan hodijo tuhata mubama tikimi lausal pudui nungalalap ho tutu mubama. Berubahlah, karena inilah kesempatan bagi kita di Minggu Advent yang kedua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sambut
Minggu Advent yang kedua ini untuk mau disapa oleh firman Tuhan, berbalik dari kehidupan kita untuk berjalan bersama Tuhan. Amin, kita berdoa.